Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak serta teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rapisada Talita dengan NIM 1211241100018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proposal konten yang saya buat untuk UMKM Sumber Jati Pising. Sumber Jati Pising ini adalah toko perlengkapan memancing yang berlokasi di daerah Cigado, Bandung. Mereka menjual beberapa kebutuhan pemancing, mulai dari pancing, senar, kail, hingga perlengkapan lainnya. Tapi dari semua barang yang mereka jual, ada satu produk yang justru paling menarik perhatian dan jadi alasan pelanggan selalu datang lagi, yaitu essence. Essence ini adalah cairan aroma yang diracik pemancing untuk memancing ikan agar lebih cepat dapat umpan. Variannya ada banyak, dari setiap pemancing punya aroma favoritnya sendiri. Nah, setelah saya lakukan observasi dan wawancara, saya menemukan bahwa si Essence ini tuh sebenarnya punya potensi besar sebagai konten digital, tapi belum pernah dikelola dengan serius. Karena itu, kampanye yang saya buat itu berfokus pada Essence sebagai identitas visual sekaligus daya tarik utama sumber Jati Fishing. Nah, judul kampanye konten saya yaitu Wangi Essence yang menemani setiap tarikan senar. Judul ini saya pilih karena Essence ini tuh bukan sekedar produk tambahan, tapi bagian dari proses memancing itu sendiri. Jadi setiap pemancing itu selalu mulai dari meracik aroma dan mengaduk esensnya. Itu tuh selalu jadi ritual kecil yang dilakukan pemancing saat akan memancing ikan. Pada slide selanjutnya, di sini ada goals dan tujuan SMART. Nah, masalah utama si sumber Jati Fishing ini tuh, saya menemukan selama riset itu adalah akun Instagram yang hampir tidak aktif. Jadi tidak ada konten rutin, tidak ada engagement, dan akhirnya jangkauan mereka tuh sangat terbatas. Padahal mereka ini tuh UMKM yang sebenarnya punya potensi kuat, terutama karena esensi yang berbeda dibanding toko pancing yang lain. Jadi banyak toko yang jual pancing tapi tidak banyak yang jual esen sebanyak di toko sumber Jati Fishing ini. Karena itu, tujuan kampanye ini tuh saya buat menggunakan pedoman SMART. Pertama, ada spesifik. Jadi kampanye ini tuh jelas fokus pada esen sebagai hero product. Jadi bukan cuma sekedar pancing, bukan sekedar joran, tapi essence inilah si produk yang paling sering dicari dan secara visual paling menarik untuk dijadikan konten. Kedua ada measurable. Si sumber Jati Fishing ini tuh UMKM kecil, jadi targetnya itu harus realistis. Nah, saya menetapkan target awalnya itu yaitu 150 sampai 300 views 300 viewers pada Reels. Kenapa angkanya segitu? Karena untuk akun yang baru mulai aktif, angka tersebut tuh udah cukup dijadikan sebagai indikator bahwa algoritma tuh baru mulai kebaca keberadaan akunnya. Nah, ketiga ada achievable. Produk konten ini tuh dibuat sederhana dan tidak memberatkan si UMKM-nya. Jadi cukup menggunakan smartphone, pencahayaan yang natural, dan gaya video yang tidak terlalu dibuat-buat. Jadi bahkan tanpa kamera mahal pun kontennya tetap bisa dibuat. Keempat ada relevan. Si Essence ini tuh adalah komponen paling relevan untuk menjadi pusat kampanye. Karena itulah produk yang membuat sumber Jati Fishing ini tuh berbeda dari toko lain. Bahkan persona yang saya wawancara itu selalu menyebut Essence ini tuh terlebih dahulu dibanding produk yang lain. Kelima ada time bond. Nah, kampanye ini tuh saya tetapkan berlangsung selama 3 minggu. 3 minggu ini tuh durasi yang cukup untuk melihat perubahan awal tanpa membuat si pemilik toko ini kewalahan. Jadi dari tujuan ini tuh fokus saya tuh membangun aktivitas Instagram dulu, lalu memperkenalkan Essence sebagai identitas brand, dan terakhir membangun manajemen secara perlahan. Untuk slide selanjutnya, nah di sini tuh ada audiens serta key message.
Untuk memahami siapa target audiens yang paling tepat, saya sudah melakukan wawancara dan akhirnya merumuskan dua persona. Yang pertama ada Bapak Muklis, usianya itu sekitar 40 tahun. Ia sudah cukup lama menjadi pelanggan dan sangat nyaman dengan suasana toko ini, serta kedekatannya dengan pemilik toko. Nah, dari Bapak Mukli, saya memahami bahwa salah satu kekuatan sumber jati fishing ini tuh adalah hubungan interpersonal dan suasana toko yang hangat. Hmm, untuk persona yang kedua di sini ada Fajar Triantono, usianya sekitar 31 tahun. Nah, Fajar itu merupakan pemancing yang aktif, yang lumayan aktif di Instagram. Dia tahu toko ini tuh justru dari konten real si sumber jati fishing ini. Jadi bukan rekomendasi dari orang sekitar. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa jalur digital tuh sebenarnya ada, cuman belum bisa efektif aja. Jadi bisa disimpulkan dari dua persona ini tuh menggambarkan dua dunia, yaitu pelanggan yang datang karena kedekatan dan pelanggan yang datang karena konten digital. Nah, dari dua karakter itu saya menyimpulkan key message untuk kampanye ini tuh sumber jati fishing, teman setia untuk setiap pemancing. Pesan ini saya pilih karena menggambarkan pesan sumber jati bukan hanya sebagai toko alat pancing, tapi sebagai tempat yang menemani pemancing dari awal persiapan turun ke spot, esen sebagai simbol dan kedekatan itu. Nah, pada slide selanjutnya, di sini ada the big idea. Nah, konsep kreatifnya tuh saya namakan Essence Before the Cats. Nah, bentuknya tuh reels pendek dengan vibe sinematik. Saya terinspirasi dari format video aktivitas outdoor yang tenang dengan ritme visual yang rapi. Nah, dari ini tuh kita bikin momen kayak sebelum memancing tuh terasa intim, dengan ada tangan owner yang mengambil botol, terus meneteskan essence ke wadah, terus kayak diaduk mixing gitu. Terus transisi halus ke rak essence di toko. Nah, di sini tuh si essence tuh diperlakukan sebagai ritual semacam good luck charm gitu kan, yang rasional, bukan mantra kosong, tapi kayak langkah kecil biar biasa dilakukan oleh para pemancing. Dengan cara itu, si produk tuh kan naik kelas secara makna. Jadi bukan hanya cairan perangsang ikan, tapi bagian dari kebiasaan yang menyatukan komunitas pemancing. Nah, ini tuh langsung mengikat ke identitas UMKM itu, toko kecil yang hangat dengan pelanggan dan punya rahasia kecil yang selalu dicari, yaitu varian essence yang komplit. Untuk slide selanjutnya, sini ada look and feel. Di sini tuh konten ini tuh saya buat kayak sinematik tapi tetap natural dan lembut. Saya memakai ton warna biru dan hijau karena warna ini tuh kan identik dengan memancing. Kayak contohnya tuh kayak air, alam, serta kayu gitu kan. Nah, konten ini tuh gak bakal menggunakan filter atau editing yang berat dan berlebihan. Jadi semua visualnya tuh direkam apa adanya untuk menunjukkan karakter UMKM yang jujur dan sederhana. Saya mengambil inspirasi dari video-video fishing cinematic di TikTok dan Instagram yang menekankan detail kayak tangan yang bekerja, air yang bergerak, serta cahaya yang masuk dari samping. Semua feel ini tuh untuk membangun pengalaman bahwa esensi sumber jati fishing ini tuh bukan cuma produk, tapi bagian dari suasana memancing itu sendiri. Pada slide selanjutnya, di sini ada the blueprint. Nah, pada bagian ini, saya bagi menjadi storyboard reels gitu yang adegan pendek supaya lebih mudah diproduksi dan tetap punya cerita. Jadi di scene pertama yaitu kayak shot close up botol essence yang disusun rapi di meja kayu toko. Lalu untuk scene keduanya ada tangan pemilik yang mengambil satu botol essence, terus kameranya tuh ngikutin gerakan si cairan pas dituangin. Untuk scene ketiga ada proses mixing. Pada scene ketiga ada proses mixing essence, itu diambil dengan gerakan lambat supaya
si detail cairannya itu terlihat jelas gitu kan. Terus adegan keempat menampilkan suasana toko kayak pemiliknya tuh lagi melayani pelanggan. Terus ada rak essence juga yang terlihat sama kayak obrolan ringan gitulah sama pelanggan. Terakhir ini tuh kayak bakal ngeliatin deretan si essence dengan memunculkan teks kayak essence before the catch yang menjadi penutup. Nah, storyboard ini tuh sengaja dibuat sederhana karena disesuaikan dengan kemampuan produksi UMKM, tapi tetap punya storytelling yang kuat. Nah, untuk slide selanjutnya dan next step, untuk langkah eksekusi, proses produksi itu dimulai dari pengambilan gambar di toko menggunakan smartphone. Pertama tuh dimulai dari mengambil gambar rak essence, lalu ke proses mixing dan interaksi pemilik dengan pelanggan. Nah, setelah itu konten diedit menggunakan aplikasi CapCut supaya tetap relevan dengan gaya Reels yang cepat dan dinamis. Konten akan diunggah secara konsisten selama 2 sampai 3 kali per minggu selama 3 minggu untuk mengaktifkan kembali algoritma Instagram dan membangun awareness. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai kampanye konten untuk sumber jati phishing. Saya berusaha untuk membuat konsep ini tuh tidak hanya estetik tapi tetap realistis untuk UMKM ini sendiri. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Kak mau bertanya. Boleh. Izin bertanya ya Kak, kenapa kamu pilih Essence sebagai fokus utama kampanye, bukan produk lain kayak kail atau joran yang juga dijual di sumber jati phishing? Sebelumnya terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Di sini saya izin menjawab. Pertama itu karena berdasarkan wawancara, Essence ini tuh menjadi produk yang paling sering dicari pelanggan dan jadi pembeda utama si sumber jati phishing ini dengan toko-toko pemancing yang lain. Variannya kan banyak, aromanya juga unik-unik. Terus proses mixingnya juga menarik lah secara visual untuk si dijadiin reels gitu. Sedangkan kail joran itu kan sifatnya udah umum. Jadi secara branding, Essence ini tuh jauh lebih kuat untuk dijadikan hero produk. Apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oke Kak, saya nanya Kak, kan bilang ini aktivitas Instagram sumber jati masih minim. Kalau followersnya belum banyak, apa reels sinematik seperti yang tadi Kakak jelaskan, efektif untuk membangun awareness kepada para pembeli? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih sudah bertanya. Di sini saya izin menjawab. Menurut aku iya, karena Reels itu kan format yang algoritmanya itu tidak tergantung pada jumlah followers. Jadi konten yang punya visual detail, terus close up, sama gerakan lambat itu biasanya lebih mudah di-push ke explore. Selain itu, konsep sinematik ini juga membantu membangun identitas visual sejak awal. Jadi meskipun followersnya sedikit, konten itu tetap bisa menjangkau audiens baru dan memulai bangun awareness gitu. Apakah terjawab? Oh, I see ya Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, sama-sama. Mungkin dicukupkan saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.